Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Nita Nurhayati SPDM HUM, dan kepada rekan-rekan teman kelas saya, kelas A Informatika. Perkenalkan, nama saya Irisalina Yumna dengan NPM 227006030, mahasiswa Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Pada video presentasi kali ini, saya akan memaparkan artikel ilmiah saya dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Artikel ilmiah ini saya mengusung tema yang berjudul Analisis Pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer di SDN Sukamulya. Dalam susunan penulisan artikel ilmiah terdapat beberapa struktur, diantaranya yaitu pertama abstrak, lalu ada pendahuluan, kemudian kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada bagian abstrak, saya menentukan pokok masalah penelitian ini yang dilatar belakangi dengan sistem kualitas pendidikan di Indonesia yang masih dikatakan rendah. Maka pada tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyelenggarakan asesmen nasional. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program asesmen nasional tersebut dan implementasinya di SDN Sukamulya. Penelitian yang saya lakukan ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang saya lakukan ini menunjukkan bahwa perlu adanya ketersediaan sarana prasarana dan kesiapan antara guru dan siswa dalam menghadapi asesmen nasional. Struktur berikutnya yakni pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini saya mengawali dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terdapat cita-cita bangsa Indonesia yang mana merupakan tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam kutipan pasal tersebut, terdapat perluasan makna yang menunjukkan bahwasanya pemerintah tidak hanya memperhatikan pengajaran saja, tetapi kualitas pendidikan yang bermutu. Kemudian pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau yang sering kita dengar dengan istilah Permendikbud, bahwasanya peningkatan kualitas pendidikan yakni mulai diselenggarakannya asesmen nasional yang di dalamnya terdapat asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kemudian, kebijakan ini mengacu pada Program for International Student Assessment atau PISA dan Trends International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Pada bagian kajian pustaka, saya mengumpulkan beberapa teori dari para ahli atau peneliti sebelumnya untuk menganalisis objek penelitian yang saya lakukan. Di antaranya, saya mengutip dari Profesor Dr. Haji Silviana Murni SHMSI yang memaparkan tentang bahasan kebijakan baru pemerintah yakni Merdeka Belajar, yang mana salah satu dari 4 pokok bahasannya yaitu penghapusan ujian nasional yang digantikan dengan program asesmen nasional. Nah, asesmen nasional secara umum tidak hanya sebagai penilaian dalam pengetahuan, namun mencakup seluruh metode yang mengutamakan kompetensi literasi dan numerasi. Hal tersebut dijelaskan oleh Ansari dan Soleh pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2021, Kemendikbudristek menyatakan bahwasanya asesmen nasional sebagai bentuk evaluasi dalam sistem pengajaran nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan yang dilakukan berbasis komputer. Pada metode penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asesmen kompetensi minimum berbasis komputer yang dilaksanakan di SDN Sukamulya Kota Tasikmalaya sebagai objek penelitian saya. Nah, subjek penelitian ini yaitu para tenaga pengajar atau guru dan peserta didik kelas 5 yang berada di lingkup SDN Sukamulya. Saya mengambil teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Saya melakukan observasi yang dilakukan dengan terjun langsung ke SDN Sukamulya untuk mengetahui bagaimana kesiapan pihak institusi sekolah dalam menghadapi diselenggarakannya program ANBK dengan menganalisis kesiapan para peserta didik kelas 5 dan guru sebagai pembimbingnya.
Selain itu, saya juga melakukan studi dokumentasi dengan menganalisis dokumen dan data-data dari pihak sekolah yang berkaitan dengan kebijakan maupun program pelaksanaan asesmen nasional ini. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, saya memperoleh hasil dengan mendapatkan beberapa dokumen pelaksanaan ANBK di SDN Sukamulya melalui metode penelitian yang telah saya tentukan. Beberapa hasil penelitian tersebut diantaranya saya mendapatkan dokumentasi proses berlangsungnya ANBK SDN Sukamulya pada tahun 2022. Lalu saya juga mendapatkan data status pelaksanaan ANBK tingkat SD Kota Tasikmalaya serta data moda pelaksanaan ANBK di Kota Tasikmalaya. Saya juga mengetahui kurva pengenalan soal AKM bagi peserta didik serta kurva informasi terkait AKM. Lalu terdapat presentase pelatihan terhadap keterampilan TIK peserta didik di SDN Sukamulya. Dalam proses pelaksanaannya, ANBK ini dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun menumpang, berdasarkan fasilitas sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing institusi sekolah. Nah, SDN Sukamulya sebagai objek peneliti yang saya lakukan ini, melakukan ANBK ini secara mandiri karena sarana prasarana yang telah memadai dan terfasilitasi oleh pihak sekolah. Kemudian, berdasarkan observasi dan studi dokumentasi saya dapat mengetahui persentase pelaksanaan ANBK tingkat sekolah dasar di Kota Tasikmalaya terkait verifikasi dan validasi pelaksanaan secara mandiri dan menumpang. Bisa dilihat oleh rekan-rekan semua pada data yang telah saya cantumkan. Pelaksanaan ANBK ini bisa dilaksanakan secara semi-online maupun online. Nah, ANBK yang dilaksanakan dalam mode online dituntut untuk memiliki akses internet yang stabil pada komputer yang dipakai oleh peserta didik dengan ketentuan bandwidth yang direkomendasikan yaitu 12 Mbps per 15 komputer yang dipakai siswa. Nah, mode online juga membutuhkan komputer untuk pengawasan dalam membuka token. Sementara itu, ANBK dengan mode semi-online tidak memiliki akses jaringan langsung ke internet, yang mana hanya membutuhkan bandwidth minimal 1 Mbit per second karena komputer yang dipakai oleh peserta ANBK dihubungkan ke komputer pengawasan yang bisa mengakses internet. Proses penelitian ini juga saya mendapatkan informasi yang dapat dinyatakan bahwa peserta didik di SDN Sukamulya telah mendapatkan pembekalan dalam menghadapi pelaksanaan AKM. Peserta didik kelas 5 mendapatkan pelatihan oleh para guru dengan pengenalan bentuk soal, konteks, dan level soal AKM baik literasi maupun numerasi. Maka dari data yang telah saya cantumkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta didik kelas 5 di SDN Sukamulya akan informasi terkait AKM yang dibekali oleh para guru sudah dinyatakan cukup. Namun, yang menjadi perhatian serius adalah peserta didik dalam hal mendapatkan pelatihan terkait keterampilan TIK. Seperti kita ketahui, untuk sekolah dasar negeri, program mata pelajaran TIK bukanlah mata pelajaran wajib, sehingga keterampilan dasar peserta didik SD masih perlu bimbingan. Hal ini disebabkan memang sarana prasarana akan komputer di tingkat SD Kota Tasikmalaya masih kurang, sehingga dalam pelaksanaan NBK tersebut, peserta didik mengalami beberapa kesulitan dalam pengoperasian komputer itu. Dalam proses penelitian ini juga, saya mendapatkan data peserta sampling gladi dan pelaksanaan ENBK tahun 2022 di SDN Sukamulya. Nah, terdapat 35 siswa yang dicantumkan dalam tabel tersebut, yang mana 5 diantaranya merupakan peserta cadangan, dapat dilihat dalam tabel yang diblok dengan warna orange. Kemudian 30 orang siswa itu merupakan peserta ANBK tahun 2022. Nah, dibagi menjadi 2 sesi, dapat dilihat dalam tabel. Yang di blok warna kuning itu merupakan siswa yang mengikuti sesi 1 dan siswa yang mengikuti sesi 2 di blok dengan data warna hijau. Pada bagian pembahasan diawali dengan pengertian asesmen nasional sebagai program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Penilaian mutu tersebut dilihat dari capaian pendidikan hasil belajar siswa yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter yang ada pada diri setiap siswa, serta potensi pengajar yang dilihat dari kualitas proses belajar mengajar yang disampaikan. Sumber informasi dan evaluasi mutu sistem pendidikan dari asesmen nasional diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Asesmen nasional merupakan kurikulum baru sebagai bentuk evaluasi atau pengukuran mutu. Nah, program ini menggantikan ujian nasional atau UN yang biasa dilaksanakan sejak adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hal tersebut terjadi sesuai dengan silabus yang ada dalam poin Merdeka Belajar, bahwasanya pelaksanaan ujian nasional atau UN akan digantikan dengan program asesmen nasional berbasis komputer. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, bahwasanya pelaksanaan asesmen nasional ini sebagai bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kualitas mutu pendidikan dalam sistem pengajaran nasional di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia di dunia pendidikan dengan membuat kebijakan baru oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinamakan dengan Kebijakan Merdeka Belajar. Maka program asesmen nasional ini dilaksanakan untuk tercapainya harapan tersebut dengan menggunakan konsep kemampuan literasi dan numerasi. Nah, subjek asesmen nasional ini terletak pada guru dan peserta didik sebagai instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tujuan dari dilaksanakannya program ANBK ini bukan mengacu pada hasil nilai pencapaian individu siswa, namun meninjau keberhasilan pencapaian sekolah tersebut. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada dari rekan-rekan semua yang ingin ditanyakan kepada saya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada diri saya. Dan semoga apa yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.